إله إلا الله محمد رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Fa ya ayuhannas ittaqullah ilamu ibadallah faqad fazal mutakin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang saya hormati pimpinan dan anggota takmir Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada. Yang saya banggakan adik-adik panitia Ramadan di Masjid Kampus UGM, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimah, jemaah salat isya dan insya Allah salat tarawih rahimahumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Robbi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, Allah yang maha pemurah dan pencurah rahmat. Dengan limpahan rahmatnya kita dapat berjumpa kembali dengan bulan Ramadan 1443 Hijriah yang pada hari ini Sabtu 2 Mei 2022 sebagian umat Islam, saudara-saudara kita Muhammadiyah telah mulai melaksanakan ibadah puasa dan pemerintah menetapkan puasa Ramadan 1443 Hijriah dimulai besok Minggu tanggal 3 April 2022. Kita harus saling menghormati dan menghargai perbedaan penetapan tanggal 1 Ramadan 1443 Hijriah ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan kerabat, para aulia yang membimbing dan memberi contoh tauladan dan akhlakul karimah. Bapak Ibu yang saya muliakan, mohon maaf saya melepas masker karena habis hujan sehingga kacamatanya mengembun begitu ya, karena karena uap air yang begitu banyak, maka dari itu izinkanlah saya melepas masker sebentar, namun demi protokol kesehatan mohon Bapak Ibu semua tetap menggunakan masker. Bapak Ibu dan saudara kaum muslimin muslimah yang berbahagia, bulan Ramadan merupakan bulan yang mulia. Allah telah mengagungkan pahalanya pada bulan Ramadan dan memperbesar pemberiannya. Pada bulan ini pintu kebaikan terbuka untuk semua orang. Bulan yang penuh keberkahan, bulan pemberian dan hibah. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi seluruh manusia, sebagai penjelasan mengenai petunjuk dan pembeda antara hak dan yang batil. Bulan Ramadan merupakan bulan yang dikelilingi dengan rahmat, maghfirah atau ampunan, dan pembebas dari api neraka. Alhamdulillah bulan Ramadan tahun ini pandemi COVID-19 berangsur-angsur mulai membaik sehingga kita dapat melakukan RDK secara luring atau langsung di Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada. Walaupun saat ini tren penularan Omikron terus menurun secara signifikan, namun situasi yang kita hadapi masih jauh dari keadaan ideal. Untuk itu kita harus tetap waspada dan menerapkan ketentuan protokol kesehatan. Meskipun COVID-19 telah menimbulkan dampak luar biasa terhadap berbagai aspek kehidupan, tetapi COVID-19 juga membimbing dan memacu kita
untuk mempercepat perubahan yang seharusnya sudah kita lakukan sejak lama. COVID-19 dengan berbagai variannya mengharuskan kita berperilaku tidak seperti yang kita lakukan pada kondisi normal, bertindak lebih inovatif, lebih responsif dan antisipatif. COVID-19 memotivasi kita untuk membuat pendekatan baru yang tidak biasa untuk beradaptasi dengan pandemi. Atas terselenggaranya RDK di Maskam UGM yang agung ini, saya mewakili pimpinan Universitas Gadjah Mada mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Takmir, panitia RDK Maskam UGM dan para pembicara yang telah menyampaikan kesanggupannya untuk mengisi kegiatan RDK. Kami juga mengucapkan selamat datang ke Maskam UGM, baik bagi para jemaah, keluarga besar UGM maupun jemaah dari luar UGM. Semoga ibadah Ramadan di Maskam UGM berjalan dengan khusyuk dan lancar. Saudara kaum muslimin, muslimah rahimahumullah. Umat muslim di seluruh dunia menyambut gembira dengan hadirnya bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa menjelang bulan Ramadan, ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, serta sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Perhatikanlah penyampaian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut tentang kedatangan bulan Ramadan di hadapan para sahabatnya yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Ketika datang malam pertama di bulan Ramadan, seluruh setan dibelenggu serta seluruh jin diikat. Semua pintu-pintu neraka dikunci dan tak ada satupun pintu neraka yang terbuka. Kemudian setiap malam datang seorang penyeru, wahai orang-orang yang mencintai kebaikan, kemarilah. Wahai orang-orang yang mencari keburukan, menyingkirlah. Hanya Allah lah yang bisa menyelamatkan dari api neraka. Kewajiban menjalankan ibadah puasa Ramadan diwahyukan dalam Al-Qur'anul Karim, surat Al-Baqarah ayat 183 yang berisi perintah Allah Subhanahu wa taala kepada umat muslim untuk menjalankan puasa Ramadan. Perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut ditetapkan pada tanggal 10 Sya'ban tahun kedua Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan umat muslim untuk berpuasa agar kita bertakwa. Takwa berasal dari kata waqo, yaki wakiyah, yang artinya menjaga diri, menghindari dan menjauhi. Takwa mengandung arti takut kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kesadaran dengan mengerjakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya, serta takut terjerumus ke dalam perbuatan dosa, baik itu dosa kecil maupun dosa besar. Dan berbuat seperti orang yang berjalan di tanah yang penuh onak dan duri, selalu waspada dari apa yang dilihatnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada uraian hari ini saya diminta oleh panitia RDK Masjid Kampus UGM Bulak Sumur ini, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh adik kita, untuk mengambil tema peran Universitas Kerakyatan dalam mengembangkan tradisi intelektual umat. Intelektual atau cendekiawan adalah orang yang memiliki kecerdasan tinggi atau orang yang cerdas, berakal, dan berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan. Bagaimana UGM yang salah satu jati dirinya adalah Universitas Kerakyatan menjalankan perannya dalam mengembangkan tradisi intelektual umat? Sebelumnya marilah kita lihat tujuan didirikannya Universitas Gadjah Mada. Seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada,
Mandat didirikannya UGM adalah untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta kebudayaan Indonesia demi kepentingan kemanusiaan dan perkembangan bangsa Indonesia. Misi utama UGM adalah mendidik bangsa Indonesia menjadi manusia susila yang cakap dan memiliki integritas berdasarkan Pancasila, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan bagi kemandirian dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Tradisi keilmuan insan UGM dibangun sejak mahasiswa baru melakukan program pembelajar sukses mahasiswa baru atau PPSMB. Di tahap awal ini dilakukan berbagai kegiatan pengembangan karakter dan soft skill atau keterampilan, kemampuan non-teknis mahasiswa. Pengembangan tradisi intelektual mahasiswa kemudian dilakukan dengan berbagai mata kuliah, kegiatan ekstra dan kokurikuler, kurikulum asrama di UGM Residence, program magang industri hingga implementasinya di masyarakat melalui kuliah kerja nyata, pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat atau KKN PPM. Saat ini Bapak dan Ibu, kegiatan pembelajaran diperluas dengan 9 kegiatan kampus merdeka. Keseimbangan antara hard skill atau keterampilan teknis dan soft skill didukung dengan penyediaan ruang aktivitas sosial keagamaan seperti masjid kampus ini agar kehidupan mahasiswa di bidang akademik dan sosial dapat berimbang. Keseimbangan hidup ini akan menghasilkan mahasiswa yang memiliki kemampuan lebih untuk berimajinasi, kreatif, inovatif, dan memiliki kemampuan berkolaborasi dengan individu lainnya. Sehingga keterampilan sosial menjadi bagian dari kehidupan mahasiswa sejak masih di bangku kuliah. Bekal yang cukup harus dimiliki oleh mahasiswa agar pada saatnya terjun di tengah-tengah masyarakat luas, mereka dapat berbaur, memahami problematika yang ada di masyarakat dan memberikan solusi. Pendek kata, mereka harus menjadi pemimpin yang mumpuni. Tidak boleh hanya pandai mengkritisi, tetapi tidak pernah menawarkan solusi. Bapak, Ibu, dan saudara jemaah salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita, umat Muslim, harus terus meningkatkan intelektualitas diri. Banyak ayat dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan atau menyebut keutamaan menuntut ilmu. Di antara ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai keutamaan menuntut ilmu adalah surat Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bila diminta kepadamu, berilah tempat di majelis, berilah keluasan kepadanya. Allah pasti akan memberimu keluasan. Dan bila kamu diminta, bangkitlah, maka bangkitlah dari tempat dudukmu. Allah pasti akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berpengetahuan di antaramu beberapa tingkat lebih tinggi. Allah Maha mengetahui segala yang kamu lakukan. Dan di antara hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan keutamaan dan kewajiban menuntut ilmu, antara lain adalah hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tolabul ilmi faridotun ngala kuli muslimin wal muslimat." Mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian hadis riwayat At-Tirmizi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man arodatun yafa ngalaihi bil ngilmi, waman arodal akhirota fa ngalaihi bil ngilmi, waman arodahuma fa ngalaihi bil ngilmi."
Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa menghendaki keduanya, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan masih banyak lagi yang bisa kita baca. Dengan ilmu pengetahuan dan intelektualitas, maka umat Islam akan dapat menggapai kesejahteraan, kemakmuran, dan kejayaannya, seperti yang pernah terjadi pada rentang waktu antara tahun 750 Masehi hingga sekitar 1258 Masehi. Pada masa-masa itu banyak sekali filsuf, ilmuwan, dan insinyur dunia Islam yang berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan ilmu yang dikuasinya, beliau berjasa dalam memajukan peradaban dunia. Sebut saja misalnya Al-Kindi 801 sampai 873 Masehi, seorang filsuf berbangsa Arab yang dipandang sebagai filsuf muslim pertama. Al-Kindi menulis banyak karya dalam berbagai disiplin ilmu, dari metafisika, etika, logika, dan psikologi, hingga ilmu pengobatan, farmakologi, matematika, astrologi, dan optik. Juga meliputi topik praktis seperti parfum, pedang, zoologi, kaca, meteorologi, dan gempa bumi. Ibnu Sina 980 sampai 1037, seorang filsuf, ilmuwan, dan dokter kelahiran Persia, sekarang Iran. Ia juga seorang penulis yang produktif, yang sebagian besar karyanya adalah tentang filosofi dan kedokteran. Ibnu Rushd 1126-1198, seorang filsuf dan pemikir dari Andalusia, Spanyol, yang menulis dalam berbagai disiplin ilmu termasuk filsafat, akidah, kedokteran, astronomi, fisika, fikih, dan linguistik. Dan masih banyak tokoh lainnya. Tokoh-tokoh tersebut bersama tokoh-tokoh yang dimiliki oleh bangsa Indonesia hendaknya menjadi penyemangat bagi kita dalam mengejar dan memperteguh intelektualitas umat muslim. Saudara-saudara kaum muslimin, muslimah, rahimahumullah. Demikianlah sedikit materi yang saya sampaikan pada RDK tahun 1443 Hijriah ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ada banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah, hilaf, dan keliru datangnya dari saya pribadi yang tidak pernah luput dari salah, hilaf, dan dosa. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.